Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Harisma Rizky dari Politeknik Negeri Jember. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan gula pasir dari tebu. Yuk kita kemon. Makanan dan minuman manis sudah menjadi konsumsi orang Indonesia sehari-hari. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia. Gula yang terbuat dari tebu sebenarnya punya banyak manfaat loh kalau dikonsumsi secara bijak. Langsung saja yuk kita simak berikut ini. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas, butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi menjadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk kita kemon. Setelah penanaman 1 tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor, lalu dipindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. Satu truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya, lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih, lalu masukkan ke alat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati meja tebu. Meja tebu akan membawa tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini menjajah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Penjajahan tebu ini dilakukan untuk memudahkan dalam memerah nira secara maksimal pada stasiun gilingan. Pemerahan nira menggunakan 5 perangkat gilingan. Hasil pemerahan nira gilingan 1 dan 2 dicampur menghasilkan nira mentah yang kemudian dipompa ke stasiun pemurnian melalui alat ukur nira mentah. Nira hasil perahan dari gilingan 3 dijadikan pengencer pada ampas gilingan 1 yang akan digiling pada gilingan 2, begitu seterusnya. Kemudian, ampas yang keluar dari gilingan 4 akan digiling pada gilingan 5, diberikan pengencer air. Pengenceran yang menggunakan nira dinamakan imibisi air, sedangkan pengenceran yang menggunakan air dinamakan imibisi air. Pada stasiun gilingan ini menghasilkan bagase. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya, nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Nira yang pH-nya telah dinetralkan kemudian dipanasi lagi pada alat pemanas untuk penyempurnaan reaksi selanjutnya dan untuk mempercepat pengendapan dari kotoran nira. Pada proses ini ditambahkan dengan flokulan. Proses pengkristalan bertujuan untuk membuat kristal gula dari nira kental. Proses ini dilakukan secara bertingkat dengan sistem A, C, D. Pemutaran ini dilakukan untuk memisahkan gula dari cairannya, yaitu menggunakan alat sentrifugal. Dengan putaran tinggi, sirup akan terlepas dari permukaan gula, sedangkan gula akan tetap menempel. Untuk menjaga kekeringan tertentu yang dipersyaratkan, gula hasil akhir atau disebut gula SHS perlu dikeringkan terlebih dahulu dan disaring untuk mendapatkan ukuran kristal yang dikehendaki. Pengeringan butir-butir gula tersebut supaya kadar air dalam gula tidak melebihi batas maksimum yang diperkenankan, yaitu 0,2%. Hasil pemisahan ukuran kristal didapatkan gula dengan ukuran normal, yaitu 0,9 sampai 1,1 mm sebagai gula produk. Sedangkan gula kasar dan gula halus yang nantinya akan dilarutkan sebagai bahan masakan A. Tara, hasilnya berupa gula kristal tebu.
Gula siap kita kemas deh. Berat per karungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.